Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2235 sampai bab 2236, Qi Guanglu mengulurkan tangannya dengan gemetar, menyeka darah dari sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak dapat menyalahkan Anda karena tidak kompeten. Jika saya ingin menyalahkan dia, saya hanya dapat menyalahkan Li Fugui dan keluarga Ning karena terlalu sering menindas orang lain. Hua Erku, ini sekarang kita telah datang ke keluarga Jiao. Selama orang tua itu bisa memaafkan kita, ayahmu dan aku akan membawamu ke Universitas Yanjing di Orang. Kami akan membawa semua budak dari keluarga Qi dan bertarung sampai mati dengan orang-orang idiot seperti Li Fugui dan Ning Panan." Jiao Pi sudah sangat marah ketika mendengar ini. Dengan alis berkerut, dia mengambil beberapa langkah ke arah Qi Guanglu dan Qi Taihua, dan meraih keduanya. Kemudian dia menatap mereka berdua dan berkata-kata demi kata, "Paman, kakak ipar, biarkan dia melepaskan apa yang terjadi sebelumnya. Jika kamu bisa berlutut di rumah kami hari ini dan memohon pengampunan, menurutku selama ini sesuai keinginanmu, kita akan tetap menjadi satu keluarga. Karena kita adalah satu keluarga, jika ada bencana seperti itu di kota Yanjing sekarang, jika kita tidak bergandengan tangan untuk memberantasnya, bukankah kita akan menghasilkan jutaan dolar?" Orang-orang di kota Yanjing tertawa. Jiao Pi belum mengatakan apapun. Selesai, Tuan Jiao Wen terbatuk ringan. Setelah mendengar ini, Jiao Pi segera diam dan menoleh ke arah Jiao Wen. Qi Guanglu melihat ini. "Ayo cepat maju." Dia berkata dengan fasih kepada Jiao Wen dan Jiao Pi, "Sayangku, jika Anda benar-benar dapat memaafkan kami dalam masalah ini, saya telah memutuskan bahwa setelah krisis ini teratasi, saya akan mentransfer setengah dari properti keluarga Qi ke semua yang saya inginkan. Serahkan padamu untuk mengurusnya. Sejujurnya, saya telah mengetahui intrik dalam bisnis selama bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang bisa membuat saya puas?" Mata Jiao Pi berbinar. Dia buru-buru mengedipkan mata pada orang tuanya. Setelah mendengar ini, Jiao Wen sedikit terharu, tetapi secara relatif, dia masih relatif tenang. "Saudara Qi, jangan bicara tentang properti keluarga dulu. Mari kita bahas tindakan pencegahan spesifik terlebih dahulu." Qi Guanglu berkata dengan wajah pahit, "Penanggulangan? Tindakan pencegahan apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Sayangnya, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Pada titik ini, tidak ada tindakan pencegahan yang tersisa. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan ahli yang kuat untuk membunuh Li Fugui terlebih dahulu. Selama bencana ini dihilangkan, keluarga Ning akan dibiarkan sendiri. Saya pikir itu tidak akan cukup. Saya sudah memikirkannya. Mertua, jika tidak ada yang lain, saya pikir selama kedua keluarga kita bergabung, akan mudah untuk menghancurkan keluarga Ning, bukan?" Jiao Wen merasa sedikit bersemangat. "Pikirkan baik-baik tentang paruh pertama hidup Anda." Suatu ketika, dia berpikir untuk dapat menyatukan seluruh keluarga di kota Yanjing dan mengubah situasi dari 4 keluarga mandiri menjadi satu keluarga. Sayang sekali, bertahun-tahun telah berlalu dan ide saya belum terwujud. Alasan utamanya adalah dia tidak menemukan peluang yang tepat. Tapi sekarang berbeda, kemunculan Li Fugui. Hal tersebut langsung mengganggu air berlumpur di kota Yanjing. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah kali ini, saya yakin mereka akan dapat segera memusnahkan keluarga Ning. Setelah menghancurkan keluarga Ning,
mereka dapat dengan mudah mengambil alih keluarga Lian. Sampai saat itu, sekalipun keluarga Qi tidak mau memberikan setengah dari hartanya kepada keluarga Jiao, keluarga Jiao mereka hanya perlu mengundang master dari Sekte Linghe untuk datang dan membuat keputusan akhir sehingga keluarga Qi tidak akan pernah bisa berbalik lagi. Jika keluarga Qi patuh, mereka juga dapat memberikan kesempatan kepada keluarga Qi untuk terus bertahan hidup. Jika keluarga Qi membangkang, bukan tidak mungkin mereka akan menghancurkan keluarga Qi. Otak berpacu, Jiao Wen melambai kepada para pelayan di depan pintu. Kalian masuklah dulu dan buatkan teh untuk para tamu. Saya akan pergi ke belakang dan minum obat. Saya akan keluar lagi nanti untuk membahas bagaimana menangani masalah ini, katanya. Dia pergi ke belakang untuk minum obat. Sebenarnya, dia ingin mendiskusikan solusi masalah ini dengan Jiao Pi nanti. Setelah Jiao Pi memahami mata Jiao Wen, dia melangkah maju. Mereka mengikuti Jiao Wen ke ruang belakang. Begitu keduanya memasuki pintu, Jiao Pi tidak sabar untuk berkata kepada ayahnya, "Ayah, sungguh kesempatan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, waktunya, ayah, kamu mungkin bisa mewujudkan impianmu seumur hidupmu." Jiao Wen duduk di kursi di sebelahnya, sedikit mengernyit dan berkata, "Meskipun peluangnya bagus, saya pikir kita masih perlu mendiskusikan beberapa detail." Setelah mendengar ini, Jiao Pi buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu benar. Keluarga Qi juga cukup kuat. Apa yang terjadi kali ini? Mengapa ini terjadi begitu tiba-tiba?" Jiao Wen berkata sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Luar biasa, haha. Mereka itu hanya dangkal. Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga Qi memiliki sejarah yang panjang, mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat di belakang mereka. Terus terang, tidak ada ahli. Tapi kami berbeda. Bila perlu, jika ini terjadi, kami dapat memberitahu Sekte Linghe untuk mengirim tetua untuk membantu kami." Mata Jiao Pi berbinar. Dia buru-buru bertanya, "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu berencana meminta bantuan dari Sekte Linghe?" Jiao Wen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, dalam masalah ini, inilah waktunya untuk menggunakan sekte tersebut." Jiao Pi hampir melompat kegirangan. Dia pernah ke Sekte Linghe sekali sebelumnya, dan semua sekte adalah master terbaik. Murid manapun yang dia keluarkan 100 kali lebih kuat daripada budak terkuat di keluarga mereka. Andai saja seseorang dari Sekte Linghe datang, jadi kali ini, tidak hanya untuk menghancurkan Li Fugui, tetapi juga untuk secara langsung mengalahkan 3 keluarga kaya lainnya di kota Yanjing, itu akan menjadi tugas yang mudah. "Ayah, tolong hubungi Sekte Linghe sekarang, dan aku akan keluar dan menstabilkan mereka terlebih dahulu." Jiao Wen berdiri perlahan dan berkata kepada Jiao Pi sambil setengah tersenyum, "Tidak, setelah kamu keluar, bawalah beberapa budak. Anda dan bergabung dengan keluarga Qi orang tua itu dan Qi Taihua akan pergi ke keluarga Ning. Seperti kata pepatah, bersikaplah sopan sebelum berperang." Konflik utama sekarang terfokus pada keluarga Qi dan keluarga Ning. Tidak ada apa-apa untuk dilakukan dengan keluarga Jiao kita untuk saat ini. Jika kita tidak memiliki alasan yang sah, jika kita memulai perang dengan keluarga Ning karena ganja, itu mungkin akan menjadi kontraproduktif keluarga Qi kepada keluarga Ning sebagai pelobi. Jika ada gesekan sekecil apapun selama proses persuasi, maka keluarga Jiao kita akan mendapat masalah, tapi wajar jika terlibat dalam konflik ini. Jiao Wen memang seorang rubah tua. Sebelum dia memikirkan metode ini,
dia sudah memikirkan semua sebab dan akibat. Jiao Pi mengangguk dan buru-buru berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu Qi Guanglu dan Qi Taihua tentang ini sekarang." Setelah Jiao Pi keluar, Jiao Wen juga mulai menghubungi Sekte Linghe. Ruang tamu depan, tidak lama setelah Qi Guanglu dan Qi Taihua menunggu, Jiao Pi datang dengan tergesa-gesa. Begitu dia melihat Qi Guanglu dan Qi Taihua, Jiao Pi melangkah maju dan berkata terus terang kepada mereka, "Paman, kakak ipar, ayahku punya. Sekarang mulai menghubungi tetua Sekte Linghe. Maksudnya, mari kita pergi ke rumah Ning dulu dan mencoba menangani masalah ini dengan damai. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan menggunakan pisau dan senjata tidak berdampak." Dengarkan ini, Qi Guanglu tiba-tiba menjadi energi. Dia tahu, jika Sekte Linghe mengambil tindakan, maka keluarga Ning pasti akan musnah kali ini. Selama keluarga Ning hancur, kemudian mereka juga bisa membalaskan dendam putra mereka. "Kalau begitu, aku akan mengganggumu." Jiao Pi mendengar ini dan tersenyum santai. "Kakak ipar, kamu terlalu sopan. Ayo pergi ke rumah Ning dulu." Sedang dalam perjalanan menuju rumah Ning, keluarga Ning Dingdang telah membawa Chang Qiong dan Dimu ke rumah tua. Setelah berjalan melewati koridor dan tiba di villa taman belakang tempat tinggal Ning Zetian, melihat lengkungan melingkar di depannya, Qian Qiong tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ibu Pertiwi, sepertinya kamu dan aku belum pernah melihat dunia. Kehidupan menyedihkan macam apa yang kita jalani di gunung, lihatlah orang-orang, betapa mereka akan menikmatinya." Ibu Pertiwi terkikik dan berkata, "Bagaimana kalau kamu turun gunung dan menyerahkan sekte Tiangangmu kepada aku, dan aku akan membantumu mengelolanya?" Chang Qiong segera berkata, berbalik dan tersenyum pada Ibu Pertiwi. Dia berkata, "Jangan membuat masalah, aku akan mengelolanya untukmu." Tersenyum santai dan berkata, "Apa yang tidak berani kamu minta?" Bagaimanapun, mengelola sekte hanyalah masalah manajemen, dan kedua keluarga itu bersama. Benar. Ning Zetian muncul di pintu lengkung dengan dukungan Ning Zhongseng. Ketika ayah dan anak itu melihat lelaki tua berjanggut putih mengikuti Ning Dingdang dan seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Setelah Ning Zhongseng tertegun selama beberapa detik, dia berbisik kepada Ning Zetian, "Ayah, apakah ada kesalahan? Seorang lelaki tua dan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, mungkinkah ini kepala sekte Tiangang dan sekte Disa?" Ning Zetian bergumam dengan suara rendah, "Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Mari kita periksa nanti. Bagaimanapun, menurut saya Li Fugui tidak akan berbohong." Ning Zhongseng tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mendukung ayahnya dan maju. Ning Dingdang melihat ayahnya mendukung kakeknya dan berjalan ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya kepadanya dengan prihatin, "Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik?" Ning Zetian melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa. Ya, saya tidak bisa mati." Ning Dingdang meneteskan air mata. Dia memegang erat tangan Ning Zetian dan menolak melepaskannya. Ning Zhongseng juga merasa sedih saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas dan berbisik kepada Ning Dingdang, "Dingdang, sebaiknya kamu perkenalkan mereka kepada kami dulu." Ning Dingdang kembali sadar. Namun saat dia hendak berbalik dan memperkenalkan identitas Chang Qiong dan Ibu Pertiwi,
Tanpa diduga, Chang Qiong melangkah maju lebih dulu dan tersenyum santai pada Ning Zetian. Orang tua, saya Chang Qiong, pemimpin Sekte Tiangang. Untuk ini, saya Dimu, pemimpin Sekte Disa. Ngomong-ngomong, kamu ada di depanku. Setelah menyatakan tujuan datang ke sini, dia berjalan menuju ruang tamu di depannya. Ning Zhongseng dan Ning Zetian benar-benar tercengang. Ayah dan anak itu memandang tak percaya ke langit yang berbelok dan pergi. Saat mereka dalam keadaan linglung, Ibu Pertiwi melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kami bepergian dengan Li Fugui kali ini, dan kami tidak memiliki banyak murid sekte bersama kami. Hari ini kami diperintahkan oleh Li Fugui untuk datang khusus untuk mentraktir Anda. Saya harap kami menang tidak mengganggumu. Sebaliknya, Ibu Pertiwi jauh lebih sopan daripada langit." Ning Zhongseng memandang Ibu Pertiwi dari atas ke bawah. "Saya berpikir, bukankah ini hanya anak kecil yang belum kuliah? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte Disa? Jika boneka seperti itu bisa menjadi pemimpin sekte jahat lokal, maka sekte legendaris tidak lebih dari itu." Namun, bagaimana Ning Zhongseng mengetahui bahwa alasan Ibu Pertiwi seperti ini sepenuhnya karena praktik keabadiannya? Meskipun Ning Zhongseng bingung, namun di hadapan Ibu Pertiwi, sulit baginya untuk bertanya dengan jelas. Tunggu beberapa orang datang ke ruang tamu. Begitu Ning Zhongseng meminta Chang Qiong dan Ibu Pertiwi untuk duduk, dia berbalik dan melihat ke arah Ning Dingdang di sebelahnya. Hanya dengan melihat, Ning Dingdang segera melangkah maju dan mengikuti ayahnya, berjalan keluar pintu bersama. Mereka berdua baru saja tiba di luar pintu. Ning Zhongseng tidak sabar untuk bertanya kepada putrinya, "Dingdang, apakah ini dapat diandalkan? Anda ingin mengatakan bahwa lelaki tua ini adalah kepala sekte Tiangang?" "Saya agak percaya. Tetapi gadis ini, lihat usianya, apakah dia sudah dewasa?" "Semuanya tidak diketahui. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte Disa?" Mengenai pertanyaan ayahnya, sulit bagi Ning Dingdang untuk memberikan jaminan. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir selama beberapa detik. Jadi dia berkata terus terang kepada ayahnya, "Ayah, saya tidak tahu apakah dia adalah kepala sekte Tiangang dan sekte Disa, tetapi saya melihat Lian kepala keluarga Lian, dan Lian Xiaoqiang, berlutut di depan dari lelaki tua lain." Turun selama lebih dari 1 menit, Ning Dingdang menceritakan semua yang terjadi antara Lian Ke dan Lian Xiaoqiang di hotel. Setelah mengatakan itu, Ning Dingdang berhenti sejenak, lalu melanjutkan kepada ayahnya, orang tua bernama Tuan Teng. Dia menyendiri ketika dia melihat anak-anak dari keluarga Lian, tetapi di depan langit dan gadis kecil yang Anda sebutkan, dia juga begitu berperilaku seperti anak kucing. Ning Zhongseng berbalik dan melihat ke sepanjang ruangan. Beberapa detik kemudian, dia berbisik, "Jika ini masalahnya, apakah keduanya benar-benar master dari sekte Tiangang dan sekte Disa?" Tepat ketika Ning Zhongseng meragukan identitas Chang Qiong dan Dimu, di dalam kamar, Ning Zetian tiba-tiba berteriak, "Zhongseng, Dingdang, apa yang kamu lakukan berdiri di luar? Cepat masuk dan bersujud," terutama Ning Zhongseng. Setelah mendengar tangisan Ning Zetian yang dalam dan kuat, dia bahkan merasa bahwa orang yang baru saja mengeluarkan suara itu bukanlah ayahnya, melainkan orang lain. "Untuk mengetahui, baru saja, saya mendukung lelaki tua itu untuk pergi ke pintu untuk menyambut Chang Qiong dan Ibu Pertiwi. Orang tua itu masih lemah ketika berbicara, tapi sekarang, orang tua itu berbicara seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam." Setelah kunjungan singkat,
Ning Zetian dan Ning Dingdang bergegas masuk. Baru saja masuk ke dalam rumah, lalu kulihat wajah lelaki tua itu memerah. Dia tersenyum, matanya bersinar, dan wajahnya dipenuhi kata kegembiraan. Begitu matanya yang berapi-api tertuju pada Ning Zongseng dan Ning Dingdang, lelaki tua itu tidak sabar untuk memerintahkan. "Mengapa kamu masih berdiri? Berlututlah." Dia memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Ning Dingdang memandang lelaki tua itu dengan tatapan bingung dan bertanya dengan suara rendah, "Kakek, ada apa denganmu? Aku baru saja melihatmu lesu. Kenapa sekarang?" Ning Zetian mendengar ini, tidak mampu menekan kegembiraan jauh di dalam hati. Setelah dia berbalik 2 kali, dia buru-buru berkata kepada Ning Dingdang dan Ning Zongseng, "Berlutut, berlutut, berlutut dulu, lalu aku akan memberitahumu apa yang terjadi saat ini." Chang Qiong dan Ibu Pertiwi sedang duduk kurang dari 1 meter dari Ning Zetian, memandang Ning Dingdang dan Ning Zongseng sambil tersenyum. Bersambung.